Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirwan, NIM A01203443, Prodi Agribisnis kelas C dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hasil produk pertanian. Karakteristik produk pertanian terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik produk pertanian skala kecil dan skala besar. Karakteristik produk pertanian skala kecil. Yang pertama, karakteristik produk ditinjau dari proses produksinya, yaitu produk musiman, produk yang dihasilkan melalui proses biologis tumbuhan, dan produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada saat itu. Kedua, karakteristik produk ditinjau dari handling produk, yaitu perlakuan pasca panennya untuk meningkatkan nilai tambah sangat minim dilakukan. Kehilangan hasil saat panen relatif besar dan produk mudah rusak dan memakan tempat. Yang ketiga, karakteristik produk ditinjau dari pemasaran produk, yaitu harga produk relatif murah, fluktuasi harga relatif tajam, produk bersifat generik, jumlah produk yang dipasarkan pada umumnya tidak memenuhi skala ekonomi, produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Pada umumnya, produk tidak mengalami perubahan bentuk. Resiko pemasaran relatif tinggi karena fluktuasi harga dan sifat mudah rusaknya produk pertanian. Dan elastisitas harga produk relatif lebih rendah. Adapun karakteristik produk pertanian skala besar. Yang pertama, karakteristik produk ditinjau dari proses produksinya, yaitu produk musiman, produk yang dihasilkan melalui proses biologis tumbuhan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dipengaruhi oleh teknologi yang meminimalisir pengaruh lingkungan. Yang kedua, karakteristik produk ditinjau dari handling produk, yaitu perlakuan pasca panennya dalam rangka menjaga kualitas produk dan menghasilkan nilai tambah. Kehilangan hasil saat panen relatif lebih kecil dan produk mudah rusak dan memakan tempat. Yang ketiga, karakteristik produk ditinjau dari pemasaran produk, yaitu harga produk relatif lebih mahal, fluktuasi harga relatif lebih rendah, produk terstandarisasi dan melalui serangkaian proses pemberian atribut produk untuk menciptakan nilai tambah dan positioning produk. Jumlah produk yang dipasarkan pada umumnya memenuhi skala ekonomi dan melalui perencanaan pemasaran yang lebih baik. Produk untuk sampai pada konsumen tidak melalui rantai pemasaran yang panjang, bahkan cenderung dari titik produsen langsung ke pasar dilakukan oleh produsen sendiri. Unit pengolahan hasil dan produk sangat dekat sehingga sangat dimungkinkan adanya perubahan bentuk dan atau perubahan struktur kimia produk atas pengolahan yang dilakukan. Respon atas perubahan pasar relatif lebih cepat dan mempertimbangkan mekanisme pengalihan risiko, dan elastisitas harga produk relatif lebih tinggi. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawir, NIM A012010. Saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia daging. Adapun yang pertama yaitu sifat fisik daging. Sifat fisik daging meliputi nilai pH daging, daya ikat air, DMA, susut masak, dan keempukan daging. Adapun yang pertama yaitu pH daging. Pengaruh sesaat sebelum pemotongan terhadap bermacam-macam otot sapi sangat bervariasi. Misalnya, sejumlah otot mengalami peningkatan cairan daging, sementara otot lain dapat menjadi kering. Setelah pH menurun pasca pemotongan, kemudian pH akan mencapai konstan pada beberapa waktu, dan waktu ini bertambah meskipun daging dalam keadaan dingin dan akan naik lagi pH-nya pada kontaminasi dan kondisi membusuk.
Bila pH mencapai 6,7 atau lebih, secara objektif pembusukan tidak terjadi dan akan terbentuk perubahan bau, warna, dan susunan komposisinya. Adapun selanjutnya yaitu daya meningkat air. Nilai daya mengikat air oleh protein daging ditentukan dengan metode pengepresan menurut Ham-Swartland 1984. Penurunan nilai daya ikat air oleh protein daging pada saat penyerapan kembali dengan beku terjadi kegagalan otot menyerap kembali air yang mengalami translokasi atau keluar pada saat penyimpanan beku. Adapun selanjutnya yaitu susut masak. Susut masak merupakan presentasi berat daging yang hilang akibat pemasakan dan merupakan fungsi dari waktu dan suhu pemasakan. Adapun selanjutnya yang kedua ialah sifat kimia daging. Komposisi kimia daging secara umum dapat diestiminasi yaitu air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, karbohidrat 1,2%, substansi non protein lemak yang larut 2,3%, termasuk substansi nitrogenus 1,65% dan substansi organik 0,65%, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dan ada dalam air relatif sangat sedikit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarunsyah dengan NIM A01200007. Jadi baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai sifat fisik susu. Yang pertama yaitu warna, di mana warna air susu dapat berubah dari satu warna ke warna yang lain, tergantung dari bangsa ternak tersebut, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat, dan bahan pembentuk warna tentunya. Kemudian warna air susu berkisar dari putih ke biruan hingga kuning keemasan. Warna putih dari susu merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh lobula, lemak, dan partikel koloidal dari kasein dan kalsium fosfat. Warna kuning adalah karena lemak dan karotin yang dapat larut. Bila lemak diambil dari susu, maka susu tersebut akan menunjukkan warna kebiruan. Yang kedua yaitu rasa, di mana komponen kedua ini erat sekali hubungannya dalam menentukan kualitas air susu. Air susu terasa sedikit manis yang disebabkan oleh laktosa, sedangkan rasa asin berasal dari klorida, di mana sitrat dan garam-garam mineral lainnya. Cita rasa yang kurang normal mudah sekali berkembang di dalam susu, dan hal ini mungkin merupakan akibat dari sebab-sebab fisiologis seperti cita rasa pakan sapi, misalnya alfalfa, bawang merah, bawang putih, dan cita rasa algae yang masuk ke dalam susu jika bahan-bahan itu mencemari pakan dan air minum sapi. Yang pertama yaitu sebab-sebab dari enzim yang menghasilkan cita rasa teknik karena kegiatan lipase pada lemak susu. Kemudian yang kedua yaitu sebab-sebab kimiawi yang disebabkan oleh oksidasi lemak. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab dari bakteri yang timbul sebagai akibat pencemaran dan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan pergian laktosa menjadi asam laktat dan hasil samping metabolik lainnya yang mudah menguap. Kemudian yang keempat yaitu sebab-sebab mekanis bila susu mungkin menyerap cita rasa cat yang ada di sekitarnya, maka sabun dari larutan klor. Kemudian yang kelima yaitu bau air susu mudah berubah dari bau yang sedap menjadi bau yang tak sedap. Nah, bau ini dipengaruhi oleh sifat lemak air susu yang kemudian mudah menyerap bau di sekitarnya. Demikian juga di mana bahan pakan ternak sapi dapat berubah bau air susu. Kemudian yang ketiga yaitu berat jenis susu, di mana air susu mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada berat jenis air susu. Kemudian selanjutnya yaitu kodek susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgan dengan NIM A01205002. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian sifat kimia susu, keasaman dan pH susu. Susu segar mempunyai sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan sekaligus bersifat basah. Jika diberikan kertas lakmus biru, maka warnanya akan menjadi merah. Sebaliknya, jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. Protein, ion hidrogen,
susu segar terletak antara 6,5 sampai 6,7 jika dititrasi dengan alkali dan katalisator penoptalin. Total asam dan dalam susu diketahui hanya 0,10 sampai 0,26% saja. Sebagian besar asam yang ada dalam susu adalah asam laktat. Meskipun demikian, keasaman susu dapat disebabkan oleh berbagai senyawa yang bersifat asam, seperti senyawa-senyawa fosfat, kompleks, asam sitrat, asam-asam amino, dan karbon dioksida yang larut dalam susu. Bila nilai pH air susu lebih tinggi dari 6,7, biasanya diartikan terkena mastitis, dan bila pH di bawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum atau pemburukan bakteri. Jadi inilah sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sifat fisik dan kimia telur. Yang pertama, sifat fisik telur. Telur secara fisik memiliki struktur yang khusus untuk menjaga embrio yang tumbuh di dalamnya. Bagian terpenting dari telur adalah albuminnya yang berisi cairan dan berfungsi sebagai peredam getaran. 3 penyusun utama telur adalah yolk atau kuning telur, albumin atau putih telur, dan kerabang atau cangkang. Fungsi dari kerabang telur adalah untuk melindungi embrio dari segala macam gangguan fisik, sedangkan yolk dan albumin berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Bagian-bagian struktur telur secara terperinci terdiri atas kerabang telur, yaitu pembungkus telur terluar yang tebal dan terdiri dari 4 lapisan, yaitu kutikula, bunga karang, mamila, dan membran. Kerabang memiliki pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran udara telur. Membran yaitu selaput tipis yang menempel kerabang dan membentuk rongga udara pada ujung tumpul telur. Albumin luar yang konsistensinya lebih encer. Albumin yang kental atau kantung albumin. Albumin dalam yang konsistennya tipis dan encer. Yolk terletak di bagian pusat telur dan terbungkus selaput vitellina dan berfungsi sebagai makanan embrio. Blastoder yang terlihat seperti bintik kecil di bawah selaput vitellina yang apabila terjadi fertilisasi akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, sifat kimia telur. Telur merupakan salah satu produk peternakan yang memberikan sumbangan besar bagi tercapainya kebutuhan gizi masyarakat. Selain mudah didapat, harga telur relatif terjangkau dan dapat diolah menjadi hidangan yang lezat. Dari sebutir telur akan diperoleh gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap dan bersifat mudah dicerna. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM A012001. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk mengembangkan suatu teknologi pasca panen diperlukan pemahaman mendasar tentang sifat-sifat alami produk pertanian dan responnya terhadap lingkungan baik secara biologis, fisik, dan kimiawi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa produk-produk dengan sifat-sifat yang mirip akan memerlukan penanganan pasca panen yang mirip juga. Karakteristik produk pertanian sangat tergantung pada jenis produk itu sendiri, sedangkan pertanian hortikultura seperti buah dan sayuran sangat berbeda karakteristiknya dengan produk pertanian jenis umbian. Demikian pula dengan bijian, sedangkan karakteristik produk pertanian hasil perkebunan tergantung pada bagian tanaman yang diambil dari tanaman perkebunan itu sendiri yang diusahakan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.